jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Tema kita juga masih sama, Masya Allah, jauhi 9 penyempit rezeki ini. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan nih sama guru-guru kita nih. Benar. Penyempit rezeki apa aja sih? Yang pertama itu adalah menyebar hobi gosip dan fitnah, jangan ya. Yang kedua adalah hubud dunia atau matre. Yang ketiga adalah sulit memberi maaf. Kira-kira yang keempat apa? Kita lihat dulu nih. Aku punya tayangan jamaah. Ini curhat tetangga nih sering ambil air tanpa izin. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Cewek curhat tetangga sering ambil air tanpa izin, pas ditegur reaksinya malah begini. Beredar video seorang cewek yang menceritakan kelakuan tetangga baru di dekat rumahnya. Cewek itu menyebut tetangganya tidak tahu diri karena sering berkelakuan yang dinilai meresahkan. Dalam video tersebut, cewek itu curhat tetangga barunya sering mengambil air di depan rumahnya tanpa izin. Tak hanya itu, tetangganya juga kerap nongkrong di depan rumah tanpa ada basa-basi. Hal tersebut membuat pemilik rumah itu kesal dengan kelakuan tetangga barunya. Dalam video itu, cewek itu menceritakan tentang kelakuan tetangganya yang terekam kamera CCTV. Ia sering memergoki tetangga yang mengontrak di dekat rumahnya mengambil air tanpa izin. Nah, aku mulai nangkep nih kayaknya nih. Iya, Bun, nih mulai nyambung. Kayak aku mulai nyambung nih. Nih, tadi Ustaz Syam ditanya apa nih supaya nggak nyempit rezekinya? Ke air gitu kan. Tayangan tadi ngambil air. Nih kayaknya ada hubungannya nih. Ada hubungannya pasti kan? Ya kan? Ngaku. Masih geli ya. Masih geli ya. Aku mohon penjelasannya Ustaz Syam. Apakah ada hubungannya dengan air? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib, Bunda, Mas Iya, Soni, silakan. serta guru-guru kami. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, jadi manusia jangan pelit-pelit amat. Kalau kita pelit, maka subhanallah rezeki itu bisa menyempit. Apalagi kalau pelitnya adalah urusan air. Subhanallah. Oh. Karena sedekah terbaik itu dalam riwayat disebutkan adalah sedekah air. Ya, sedekah terbaik adalah sedekah air. Maka ketika ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ibundaku meninggal dunia, bolehkah aku bersedekah atas namanya? Boleh. Sedekah apa yang paling afdal? Yakni sedekah air. Jadi kalau ada air, maka itu adalah suatu air ini kan sumber kehidupan ya. Ya. Air itu sumber kehidupan. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu bermimpi salah seorang lalu meminta tafsir mimpinya daripada Nabi Yusuf alaihissalam karena terjadi kekeringan ya segala macam. Berarti air itu adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Daripada air itu diciptakan segala jenis macam kehidupan. Berarti air itu adalah sumber kehidupan. Jadi jangan pelit dengan air. Ada seorang sahabat, seorang khalifah yang tabungannya itu masih ada sampai sekarang. Padahal berapa ya ribuan ya tahun yang lalu ya. Subhanallah. Tapi rekeningnya masih ada sampai sekarang. Kenapa? Salah satu amalannya sehingga Allah luaskan rezekinya karena sedekah airnya luar biasa. Ada satu tempat di Madinah namanya Bukit Rumah gitu ya, Sumur Rumah. Sumur rumah ini pernah menjadi perkara ketika para sahabat yang lainnya, para masyarakat Madinah itu kesulitan airnya. Maka sumur rumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Ketika masyarakat datang ke sana, mereka kalau mau ambil air itu bayar. Ya, berapa? 50 dinar, ya kasih 5 dinar untuk 1 ember, 5 dinar untuk 1 ember, 5 dinar untuk 1 ember. Ada yang datang bawa kambing, ya penggantinya. Ada yang datang bilang, saya ngutang dulu lah supaya saya bisa dapat air, subhanallah. Ada yang sampai nggak dapat air di situ nungguin, sehingga berita ini datang kepada baginda Nabi SAW. Kata Rasulullah kepada sahabat, siapa yang mau mendapatkan pahala yang tanpa batas, siapa yang mau mendapatkan surga, diberikan sama Rasulullah SAW motivasi, maka yang pertama angkat tangan adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Datang utusan Sayyidina Uthman bin Affan untuk membeli sumur tersebut karena mau bersedekah air. Kata penjualnya, wah kalau saya jual nih pasti saya nggak dapat pendapatan lagi. Maka dia bilang begini, ya udah saya jual setengahnya deh. Saya jual setengahnya aja, dikasih. Ya udah kalau gitu saya beli harga tinggi setengahnya. Maka diumumkan kepada masyarakat Madinah, datanglah hari Senin karena itu jadwalnya Utsman bin Affan, ambillah air sebanyak-banyaknya hari Senin. Kalau Selasa jadwalnya si Yahudi, jadi Selasa nggak ada yang datang. Rabu mereka pada datang lagi, akhirnya merugi. Akhirnya dijual seluruhnya kepada Sayyidina Utsman bin Affan dan rekeningnya masih ada sampai sekarang, uangnya masih ada sampai sekarang, sumbangannya untuk Madinah masih ada sampai sekarang menjadi daripada rekening daripada Sayyidina Utsman bin
bin Affan. Kira-kira kurang luas apa rezekinya? Karena apa? Allah. Karena sedekah Air. air. Kalau kebalikannya jangan pelit berarti. Yang kedua disebutkan air dan ragi sebenarnya. Ragi itu adalah roti, campuran daripada roti. Sehingga tepung tersebut bisa menjadi roti. Nabi Muhammad SAW makanan favoritnya salah satunya adalah roti. Pernah Rasulullah SAW pernah mengajak seorang sahabat Jabir bin Abdullah untuk mampir di salah seorang rumah istri Rasulullah. Lalu diberi makan roti dan Rasulullah SAW mengatakan ini adalah makanan terenak gitu ya. Antara dua di situ. Air. Benar-benar enak Oh, benar-benar atau enak. membahagiakan istrinya. Oh iya juga sih. Subhanallah. Benar-benar enak atau cuma ngebahagiain ya? Iya. Iya, iya. Kalau zaman dulu air dan ragi, berarti kalau zaman sekarang kita masih bisa air lagi atau? Pokoknya apa? Apapun. Apapun yang dibutuhkan oleh orang lain, Iya. apa yang menopang kehidupan, Iya. jangan sampai kita pelit. Oh Masya Allah, Nah. apapun yang menopang kehidupan jangan sampai kita pelit. Bermanfaat untuk banyak orang ya Ustaz Betul, pokoknya ya? karena air nih kalau nggak makan masih bisa tahan ya. Iya, Tapi betul. kalau nggak minum itu nggak bertahan dalam Itu satu hari, dia. subhanallah. Cepet aus ya. Iya betul. Kalau gitu Islam itu indah, kita siap untuk menyumbang air kita nih. Tapi bukan ini juga, ini tapi praktek doang gini. Gitu doang ya, oke. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Masih berhubungan dengan air, jamaah yang ada di rumah. Kali ini viral nih, air hujan sekarang. Hujan hanya turun tepat di atas satu mobil saja. Masa sih? Kita lihat tayangannya, silakan. Video hujan yang mengguyur satu buah mobil saja viral di media sosial. Video tersebut diunggah pertama kalinya oleh akun TikTok @urianriana. Diketahui akun tersebut adalah milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Urianriana. Video itu lalu diunggah ulang oleh akun Instagram @memomedsos. Pada video memperlihatkan fenomena langka tersebut, di mana dalam video terlihat guyuran hujan yang hanya mengenai satu unit mobil. Terdengar suara perekam video yang terheran-heran melihat kejadian tersebut. Di antara banyaknya mobil terparkir, hanya mobil itu saja yang terkena hujan. Si perekam video pun merasa takjub atas kejadian itu. Masya Allah, kalau memang benar ini kuasa Allah banget ya, ya Iya, Allah. betul. Cuma di Masya satu Allah. mobil aja, tapi nggak tahu nih ini jangan ada syuting di situnya. Soalnya kan kalau syuting kan ada air hujannya pakai Iya. selang gitu. Serrrr Tapi sampai gitu. sekarang belum Pengalaman. ada ini ya, klarifikasinya ya. Belum ada ya. klarifikasinya Belum ada ya, jadi ya mungkin kita cari tahu kebenarannya. Tapi kita belajar aja nih mengenai hujannya aja di sini kita Siap. bahas nih Habib nih. Baik. Berkaitan dengan hujan, apa sih? Kenapa bisa menjadi penyempit rezeki gitu? Ada kaitannya dengan cuaca kah? Atau apakah maksudnya seperti ini Habib? Nah, Mohon penjelasannya Habib Abdullah, Baik. silakan. Mohon izin Bang Soni, mohon izin Guruku Ustadz Syam, mohon izin Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil al-wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini termasuk penyempit rezeki yang kelima. Apa itu? Yaitu sering mencela hujan dan angin. Kenapa? Karena hujan dan angin ini adalah hal yang berkaitan dengan rezeki yang alami. Kenapa rezeki yang alami? Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya menurunkan air dari atas langit ke bumi, kemudian bumi menumbuhkan daripada tumbuhan yang ada semuanya, yang dapat dinikmati oleh seluruh makhluk hidup yang ada. Dan berkaitan mata rantai tersebut asalnya sebenarnya dari langit yang berupa hujan. Dan juga kadang-kadang doanya jangan dirubah. Doanya jangan dirubah. Kenapa? Karena kita kadang minta doa Allahumma skina ghaithan mughisan. Ya Allah, kami minta agar ditumpahkan kepada kami al-ghaith. Al-ghaith itu adalah hujan. Sebagian orang kadang-kadang al-matar. Padahal al-matar bukan hujan. Al-matar itu hujan yang berkaitan dengan azab. Makanya di dalam Al-Quran menggunakan kalimat ghaith. Apa ghaith? Ghaith artinya pertolongan. Makanya kita kadang juga sering hadir acara namanya istighosah. Yang berarti kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Agar diberikan pertolongan yang dapat membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka
Allah Subhanahu wa taala juga mengikutkan mata rantai hujan. Sebelum menjadi hujan itu jadi dulu yang namanya angin. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW juga mengatakan janganlah kamu mencaci maki angin. Jangan kita apalagi bulan November nih. Bulan Udah November. berberan hujan nih gitu ya. November rain ya disebutnya. Oh November. Ya. GNR bulan dong ya. bulan GNR. hujan ya. Bulan hujan kadang-kadang kita apalagi Ustadz Syam, biasanya Ustadz Maulana kalau naik Iya. pesawat kadang-kadang lihat dulu ke atas kadang-kadang kalau bulan. Subhanallah. Dan subhanallah kita jangan caci maki tuh hujan. Jangan caci maki anginnya karena angin ini di dalam Al-Qur'an juga diceritakan sebagai busyram baina yaday rahmatih, sebagai kabar gembira bagi kita semuanya. Nah, kita mudah-mudahan orang kadang-kadang kabar gembira buat kita, juga kabar gembira buat orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin Jakarta nggak hujan, tapi Kerawang hujan. Kerawang banyak ngasilin padi buat kita, buat orang-orang di Jakarta. Kadang-kadang orang di mana, kadang juga ada doa yang bagus. Kalau nggak mau hujannya tertimpa kita, baca Allahumma hawalaina wala alaina. Ini bacakan juga misalnya takut di rumah kebanjiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kota Jakarta dan sekitarnya dihindarkan daripada banjir dan wabah dan Amin. bencana Ya lainnya. Rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Berarti Assalamualaikum. jangan mencaci maki hujan atau angin Iya. atau apapun yang terjadi gitu ya. Yang berkaitan semua itu kan mata rantainya satu. Mata gitu, rantai Mas. satu. Ya maksudnya mungkin kalau kita ngerasa aduh hujan lagi tapi kan bermanfaat juga buat orang lain gitu ya. Betul, Apalagi kadang- kalau habis cuci mobil ya jamaah yang ada di rumah. Jadi Baru cuci keluar mobil. Rezeki buat orang yang cuci mobil. Rezeki buat orang yang nyuci mobil. Semua ada manfaatnya ternyata. Masya Allah. Habib Abdullah terima kasih untuk Jazakumullah penjelasannya. Semoga dengan apa yang kita pelajari insya Allah rezeki kita jadi semakin terbuka lebar lagi ya. Nggak sempit Amin, lagi Allah. jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau bacain dulu nih pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan pertama langsung aja dari Instagram @aska_lambertkhan. Oh ya, Lambertkhan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Suami saya mencari rezeki dengan cara jadi kuli bangunan. Ada beberapa rumah yang dibangun pemiliknya berpenghasilan haram Ustadz. Gimana hukumnya jika suami saya diberi makan saat bekerja di rumah tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz saya mohon penjelasannya Ustadz. Yang haram kan yang punya rumah. Nah, sedangkan pekerjaannya membangun rumah adalah suatu yang halal. Nah, ini membangun rumah untuk orang lain yang kemungkinan, ini masih kemungkinan lagi, kemungkinan berpenghasilan yang haram. Kecuali makanannya. Haram itu ada berapa ya? Haram itu ada haram zatnya. Nah, langsung lihat dulu makanannya tidak ada yang diharamkan. Misal dagingnya daging yang dia aman dalam Islam, aman dalam agama kita halal, aman cara dapatnya. Dari zatnya, cara dapatnya. Saya dapatnya Ustadz karena jadi kuli bangunan, berarti Anda halal. Karena pekerjaan sebagai kuli bangunan adalah halal. Terserah dia mungkin dapatnya dari pekerjaan ini, dia mungkin dapatnya daripada yang haram, maka itu urusan dia. Bukan urusan si kuli bangunan tadi. Maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi yang bertanya, subhanallah ini adalah sesuatu yang dihalalkan. Kenapa? Karena dia pun mendapatkannya dengan cara yang halal. Suami ibu mendapatkan dengan cara menjadi kuli bangunan, bukan menjadi seorang pencuri. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Semoga Sama-sama. terjawab ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram @putri_alnaira. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita terlalu perhitungan sama orang lain, apakah itu bisa menjadi penghambat rezeki? Apakah kalau terlalu perhitungan sama orang tua atau musuhi orang tua, ngatain orang tua ketika bertengkar itu juga bisa menghambat rezeki? Dan apakah kalau berantem gara-gara memperebutkan warisan juga bisa menjadi penghambat rezeki? Maaf kalau banyak bertanya Ustadz, karena saya sering melihat kejadian seperti itu di sekeliling lingkungan saya. Dan itu bisa menjadi pelajaran buat saya. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Bunda ya. Iya luar biasa tuh Kalau Naira, gitu, Masya Bunda Allah. boleh gak jawab melalui tausiah? Boleh. Oke, Kak Sony insya Allah kita jawab sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bunda. Mohon izin Habibullah, mohon izin Ahlan wa Ustaz Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim untuk pertanyaan ini luar biasa. Ini nasihat untuk kita. Untuk permisah yang ada di rumah, untuk Bunda juga ya. Karena apa? Tugas sebagai seorang anak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai penyempit rezeki yang keenam ini adalah perhitungan kepada orang tua. Mengapa ini bisa terjadi? Bisa jadi ada sifat di dalam hati itu. Pertama sifat rakus dan juga hati itu yang tidak akan pernah puas. Sampai kepada orang tua
mengungkit-ngungkit perhitungan, apapun diperhitungan kepada saudara ketika memberi, dihitung-hitung, apapun dihitung-hitung padahal mampu. Nah, itu tidak baik. Tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Jikalau orang tua masih hidup, muliakan orang tua. Jangan sampai orang tua masih ada, udah langsung berdiskusi masalah warisan. Ibu, nanti kalau ibu meninggal, saya bagian ini ya. Kata anak yang berikutnya, saya bagian ini ya. Ibu masih hidup, itu sudah minta warisan, itu tidak beradab itu. Parah banget. Kan warisan itu harta peninggalan orang yang sudah wafat. Ini ibunya masih hidup. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Makanya bagaimana orang tua mendidik putra putrinya ini agar menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Kalau ada harta setelah wafat baru ada bagiannya menurut syariat agama Islam. Ada pembagian dalam ilmu fikih. Orang tua masih hidup dirawat. Punten, dirawat. Memberi segala sesuatu kepada orang tua berkah. Orang tua mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita itu air susu. Kalau dihitung-hitung yang mengalir dalam tubuh kita berapa per kaleng, berapa per detik, ya Allah. Sekarang orang tua masih hidup, masih ada, udah sakit-sakitan sampai udah kamu yang ngurus ya. Kamu aja yang ngurus, Kak Soni yang ngerawat. Aduh. Oh saya masih sibuk. Oper-operan ya? Iya, ujung-ujungnya ibu ayo sekarang kita bagi, mumpung ibu masih sadar. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahimin dalik. Kenapa? Orang tua itu harus kita hormati. Orang tua itu harus kita muliakan. Tidak boleh menyakiti hati orang tua. Jangankan kita meminta warisan sebelum orang tua kita wafat. Bukannya kita mendoakan orang tua kita panjang umur. Memberi ini mah apapun, memberi aja gak pernah ngasih orang tua gak pernah, ingat gak pernah, telepon gak pernah, merawat juga kadang-kadang menggerutu. Ini juga warisan, itu termasuk salah satu penyempit rezeki kepada kita. Na'udzubillahimin dalik. Jangan ya, kita jangan begitu ya. Pemirsa, kita harus jadi anak yang soleh ya. Iya ya Soni, Allah. ya Allah. Aku aja ya kalau misalnya jangan sampai. Batuk deh jadi. Batuk. Aku aja ya kalau misalnya nggak ada aja ya kalau Iya. buat kayak orang tua tuh aku ada-adain gitu ya. Ya, Ternyata Masya Allah balasannya tuh jadi banyak banget. Jadi betul. ngasih berapa Berkah. terus dapatnya lebih banyak lagi gitu. Benar, Kak Ya Soni. Allah, terima kasih Bunda. Sama-sama Kak Soni. Kalau ngomong kayak tadi gitu nggak ria kan ya jatuhnya Ustadz Syam ya? Iya betul, Enggak ya? karena yang namanya kita mau nyebut-nyebut bahwasanya jangan sampai kita seperti menjadi anak durhaka Oh, iya. gitu. Tapi aku pengen nyebutin apa aja yang aku kasih nih, ada listnya nih di sini. Nggak usah ya? Itu dicatat Oh, namanya. itu catat ya, Itu itu buat dia. apa di listnya? Oh, iya, Buat benar, apa benar. coba? Oh, gitu ria ya. Ya Allah, Jangan. ya Rabbi. Oke, Itu bukan baik. ria, itu perhitungan. Itu kan jatuhnya ya. Ustadz Syam, Iya. kira-kira Iya. penyempit rezeki selanjutnya ini semoga dijawab ya. Ini katanya bukan hanya mempersempit rezeki kita Ustadz, tapi Iya. ternyata hisab kita di akhirat juga. Iya. Jawab ya Allah. Apa Habib. itu? Tabi ini. Iya. Makutane aro isoni makeda. Aga si pai mayae. Kak Soni ngartos teh, Bunda mah teu ngartos dah. Eta lagi Akhirnya, nyarios naon eta teh? Mancaji aro Eta rezeki nyarios kita. naon Allah ya? yusahil arzakana. Allah yusahil arzakana Bahasa insyaallah. Soni Baik ngartos. khair Bunda mah insyaallah. teu Bahasa Sunda. ngartos. Belum Makassar, baik khair Arab. insyaallah. Ya Allah. Jamalnya Baik, tak bisa Khair. gitu indah aja ya. Nanti pakai bahasa Indonesia kok janji deh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ana rumah kutana ki dulu di Habib.